Hai semua, kenalin aku Winda, selamat datang di Arabel Channel. Apa kalian yang mampir ke video ini sedang merasa kurang bahagia? Atau kalian memang sudah memiliki ketertarikan tentang hidup minimalis? Atau karena alasan lain? Nah, apapun alasannya, yuk mari kita bahas saja langsung bagaimana korelasinya hidup minimalis bisa mempengaruhi kebahagiaan. Kita mulai dari pemahaman tentang hidup minimalis dulu ya. Hidup minimalis itu apa sih? Apa hidup dengan sedikit barang? Ya, mungkin salah satunya itu, namun lebih dalam dari itu. Menurut Break the Twitch, minimalis adalah gaya hidup yang berfokus pada meminimalkan gangguan yang dapat menjaga kamu untuk melakukan apa yang benar-benar penting saja. Selanjutnya, menurut Joshua Becker, minimalis adalah tentang mendapatkan apa yang membuat kamu bahagia dan menghilangkan apa yang tidak. Apa kamu pernah merasa sesak melihat tumpukan barang-barang di lemarimu? Atau kumpulan foto yang memenuhi memori ponselmu? Nah, itu salah satu contoh hal-hal yang bisa kita kurangi atau hilangkan untuk memulai hidup minimalis. Orang-orang yang mengadopsi gaya hidup ini percaya bahwa semakin sedikit barang yang dimiliki dapat memberikan banyak ruang dalam pikiran untuk memikirkan hal-hal yang lebih penting. Dengan menyederhanakan isi lemari, isi rumah, file dalam ponsel maupun laptop akan mengurangi waktu kita untuk merawat barang-barang itu, sehingga waktu yang tersisa dapat kita manfaatkan untuk melakukan hal-hal yang lebih produktif. Lalu bagaimana hidup minimalis dapat meningkatkan rasa bahagia bagi orang yang melakukannya? Ini dia beberapa manfaat mengadopsi gaya hidup minimalis. Yang pertama, mengajarkan tentang berbagi. Seringkali gaya hidup minimalis dimulai dengan declutter, atau mengurangi barang-barang yang kita miliki dengan cara memilahnya. Antara barang yang masih kita pakai, barang yang tidak kita pakai karena rusak, atau barang yang tidak kita pakai karena sudah tidak kita perlukan lagi. Untuk barang yang sudah tidak layak pakai, tentunya harus kita singkirkan atau bisa kita daur ulang. Sedangkan untuk barang-barang yang masih layak pakai namun sudah tidak pernah kita pakai lagi, dapat kita berikan pada orang terdekat atau kita donasikan pada orang-orang yang membutuhkan. Dengan mengurangi barang yang ada, kita akan merasa lega, dan dengan memberikan barang kepada orang lain akan memberikan kepuasan batin karena dapat membantu orang lain, sehingga tidak ada barang yang terbuang sia-sia. Manfaat yang kedua, mengurangi stres. Apa kamu pernah mencari satu file penting di ponsel atau di laptop kamu, tapi tak kunjung ketemu karena terlalu banyak file yang kamu simpan? Atau kamu terlalu sulit mencari baju kesayangan kamu dalam tumpukan lemari pakaianmu? Jika hal itu terjadi, tentunya akan membuat stres, bukan? Dengan menerapkan gaya hidup minimalis, kamu tidak perlu memiliki atau merawat terlalu banyak barang yang tidak perlu, sehingga yang ada hanyalah barang-barang atau file-file yang memang kamu perlukan, dan kamu dapat menatanya dengan baik, sehingga saat dibutuhkan kamu tahu persis di mana letak barang itu tanpa membuang waktu untuk mencarinya terlebih dahulu. Hidup minimalis juga mengajarkan kita untuk selalu mengembalikan barang yang selesai kita gunakan pada tempat semula, sehingga semuanya tetap terlihat rapi. Manfaat yang ketiga, merasa cukup. Minimalis membuat kita lebih memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Seorang minimalis setiap kali akan membeli barang akan mempertimbangkannya matang-matang dengan memikirkan apa memang benar membutuhkan barang tersebut, apa manfaat yang didapat setelah memiliki barang tersebut, apa akan lebih bahagia jika memiliki barang itu, hingga di mana akan diletakkan barang itu setelah dibeli. Jadi, saat ada teman kamu memamerkan sepatu model terbaru, kamu tidak akan terpengaruh untuk membelinya, karena kamu sudah merasa cukup dengan sepatu yang kamu miliki. Saat kita ada di titik merasa cukup, disitulah kita dapat memaknai tentang rasa syukur. Dan saat kita mampu bersyukur, maka kita akan merasa lebih bahagia. Manfaat yang keempat adalah kontribusi menjaga lingkungan. Menjadi minimalis bukan berarti tidak boleh berbelanja ya, melainkan kita diajarkan untuk lebih selektif dalam mengkonsumsi barang-barang. Kita mempertimbangkan kualitas hingga manfaat barang,
sehingga tidak akan terjadi impulsif buying dan tidak ada barang-barang yang terbuang cuma-cuma. Yang mana hal ini dapat membuat kita untuk meminimalisir sampah yang kita hasilkan. Secara tidak langsung, kita sudah berkontribusi menjaga bumi ini. Manfaat yang kelima adalah lebih produktif. Dengan sedikit barang yang kita rawat, kita akan memiliki lebih banyak waktu dan energi untuk memikirkan dan melakukan hal lain yang lebih bermanfaat, lebih bermakna, dan tentunya yang dapat memberi kebahagiaan bagi kita. Kita dapat mulai merapikan meja kerja, membuang note atau kertas yang sudah tidak kita pakai. Kita tidak akan terganggu oleh tumpukan barang yang tidak perlu, sehingga kita akan lebih fokus saat bekerja atau melakukan hobi kita. Cukup segitu dulu manfaat hidup minimalis yang bisa aku share kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Ngomong-ngomong, apa kamu sudah merasakan manfaat lain dari mengadopsi gaya hidup minimalis yang belum aku bahas tadi? Ceritain pengalaman kamu di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.